Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. 2 minggu ke belakang, saya berkesempatan untuk menghadiri sebuah diskusi mengenai rencana pembentukan sebuah unit kerja. Diskusi ini dihadiri oleh banyak orang, termasuk beberapa orang ekspat yang hadir dan mempresentasikan rencana pembentukan unit kerja tersebut. Presentasinya sangat bagus, materinya juga lengkap. Hanya ada beberapa poin yang kemudian menjadi bahan pertanyaan kami selaku audiens yang diajak diskusi mengenai pembentukan unit kerja tersebut. Maka terjadilah diskusi yang cukup panjang, lebih kurang 1 jam atau bahkan mungkin lebih, hampir 1,5 jam. Dan dari pemateri tetap bersikukuh bahwa apa yang sudah diplanningkan bisa dilaksanakan, sementara dari sisi kami ada beberapa hal yang harus dilengkapi dulu sebelum benar-benar unit kerja itu terbentuk. Menjelang kesimpulan, setelah kami berdiskusi cukup panjang, saya memberikan sebuah analogi kepada semua peserta termasuk kepada pemateri. Saya menganalogikan bahwa ketika kita ingin membentuk suatu unit kerja, itu sama dengan kita akan menjahit sebuah baju. Saya sampaikan bahwa untuk membentuk atau membuat sebuah baju, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus tentukan dulu di awal modelnya mau seperti apa. Kemudian kita juga harus menentukan bahannya dari apa, model apa, warna apa, baru kemudian kita diukur, disesuaikan dengan kebutuhan siapa yang mau makainya, baru setelah fix itu baru dijahit, maka jadilah sebuah baju. Tidak bisa kemudian kita belum tahu ukuran bajunya, kita belum tahu modelnya, kita belum tahu siapa yang memakainya, kemudian kita sudah menjahit. Dengan menjahit terlebih dulu itu potensi untuk salah ukuran, potensi untuk bongkar pasang menjadi lebih besar. Karenanya saya meminta kepada pemateri untuk memikirkan sedari awal, baik itu model, baik itu bahan, baik itu ukuran unit kerja ini seperti apa, baru kemudian kita laksanakan. Kemudian setelah itu peserta cukup memahami apa yang saya sampaikan, dan setelah meeting, setelah diskusi itu saya ditelepon oleh beberapa orang yang menyatakan dukungan terhadap apa yang saya sampaikan, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kemudian setengah-setengah, tapi harus dari A to Z disiapkan. Itu. Nah, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan adalah bahwa hingga saat ini, bahwa di era modern seperti ini masih ada orang-orang yang kemudian beranggapan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan. Dunia ini terjadi secara tidak ada didesain, tidak ada yang mendesain, tiba-tiba terjadi. Kemudian bim salabim terjadilah dunia ini seperti yang sekarang ada. Kalau kita compare kemudian dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk sekedar membuat unit kerja saja, bahwa untuk sekedar membuat sebuah model baju saja kita harus pikirkan A to Z. Bagaimana kemudian dunia dan seisinya yang sedemikian kompleks ini dikatakan terjadi dengan sendirinya. Angin, tiba-tiba terjadilah angin. Panas, tiba-tiba terjadilah panas.
kemudian bumi berputar dengan sendirinya tanpa ada yang ngatur, bulan muncul sendiri, matahari bergerak sendiri, kemudian tanaman tumbuh sendiri, kemudian burung bisa terbang sendiri, kemudian manusia bisa hidup sendiri, makan sendiri, dan bergerak sendiri, mati sendiri. Kemudian pergantian musim juga terjadi dengan sendirinya, gempa bumi terjadi dengan sendirinya, tsunami terjadi dengan sendirinya. Dengan pemikiran pola pikir seperti ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi dengan sendirinya, itu sudah bertabrakan dengan logika. Maksudnya adalah bahwa kalau hal yang kecil saja, kalau hal yang terlihat saja untuk membuat sebuah baju, kita harus sedemikian kompleks memikirkan segala halnya. Bagaimana mungkin kemudian dunia yang jauh lebih kompleks dan sempurna ini bisa dikatakan terjadi dengan sendirinya? Ini bertabrakan dengan logika. Apalagi konon kita mengklaim orang yang makhluk yang punya akal, punya pikiran, dan melek teknologi. Dan dengan akal, pikiran, dan teknologi itu sebenarnya harusnya kita justru mampu memahami dan menyadari tidak mungkin segala hal yang terjadi di dunia ini yang sedemikian kompleks terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mendesain, pasti ada yang merencanakan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang kemudian menggerakkan, pasti ada yang memelihara, pasti kemudian nanti akan ada yang merusaknya, yang kita kenal kemudian dengan sebutan kiamat. Seperti itu. Jadi untuk memahami bahwa dunia ini ada yang menciptakan, yang kemudian kita sebut Allah, itu tidak harus dengan hal-hal yang rumit, tidak harus menjelaskan dengan teori-teori yang jelimet. Dengan logika sederhana yang tadi saya sampaikan pun sebenarnya kesadaran kita bisa menjangkau bahwa dunia ini pasti ada yang menciptakan, dunia ini pasti ada yang mendesain, dunia ini pasti ada yang memelihara, dunia ini pasti ada yang mengatur, dan itulah Allah. Jadi itu sekaligus ini juga menjawab pertanyaan seorang teman yang ketika itu memasukkan saya dalam sebuah diskusi antara orang yang meyakini adanya Allah dengan orang-orang yang meyakini bahwa dunia ini dengan sendirinya. Jadi seperti itu saja, nggak perlu berdebat dengan ayat atau dalil, karena mereka sudah tidak percaya dalil. Jadi percuma kalau kemudian kita berdalil untuk menyatakan apa yang tidak mereka yakini. Pakai saja logika tadi, logika sederhana yang pasti mereka pun akan mencerna. Dan mudah-mudahan dengan logika yang sederhana tadi, bahwa untuk membuat baju saja kita perlu desain awalnya, perlu bahannya, perlu warnanya, perlu ukurannya, baru kemudian dijadikan sebuah baju. Pun ketika kita akan membuat unit kerja, kita harus merencanakan seperti apa, siapa yang mengisi, siapa yang melaksanakan, bagaimana caranya, bagaimana interrelasinya, dan sebagainya. Konon lagi ketika kita harus membuktikan dan berpikir bahwa dunia ini yang sekompleks ini, yang sesempurna ini terjadi dengan sendirinya, itu sudah bertabrakan sekali lagi dengan logika orang kebanyakan. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk mematahkan dalil-dalil seperti orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya Allah. Dan sekali lagi kita tidak perlu dalil yang jelimet, yang harus ini dan itu, cukup pakai logika yang sederhana saja. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.